Pada bagian pendahuluan kita akan melihat ya, ada sedikit pengantar tentang keseluruhan buku. Jadi ya, gagasannya apa, lalu gagasan ini dituangkan dalam atau dituangkan sebagai anatomi dari buku. Kebiasaan terbesar yang bisa Anda hentikan adalah kebiasaan pada level cara bereksistensi atau kebiasaan menjadi diri sendiri. Jadi ada kebiasaan pada level tindakan, ya, level perilaku. Itu kebiasaan yang bisa dilihat, ya. Tetapi kebiasaan mengenai cara bereksistensi ini sifatnya implisit. Ketika merenungkan semua buku tentang bagaimana menciptakan kehidupan yang kita idam-idamkan, saya sadar bahwa kita masih mencari pendekatan yang dilandasi bukti-bukti ilmiah yang kuat, metode-metode yang sudah terbukti berhasil. Namun riset baru tentang otak dan tubuh, pikiran dan kesadaran, serta lompatan kuantum dalam pemahaman kita tentang fisika menunjukkan kemungkinan yang lebih luas tentang cara menuju atau cara terhubung dengan potensi sejati kita. Sebagai seorang chiropractor, jadi Joe Dispenza ini seorang chiropractor yang mengelola sebuah klinik kesehatan yang ramai, yang sibuk, dan seorang pendidik di bidang neuroscience, jadi juga seorang dosen atau guru pendidik. Juga bidang fungsi otak, biologi, dan kimia otak. Saya diuntungkan ya, karena bisa menjadi yang terdepan dalam sebagian penelitian ini. Bukan hanya dengan mempelajari bidang-bidang yang disebutkan di atas, melainkan juga mengamati efek sains baru ini begitu diterapkan oleh kalangan umum seperti Anda dan saya. Itulah momen-momen ketika kemungkinan-kemungkinan dari sains baru ini menjadi kenyataan. Konsekuensinya, saya telah menyaksikan perubahan-perubahan menakjubkan dalam kesehatan individual dan kualitas hidup ketika mereka benar-benar mengubah pikiran mereka. Selama beberapa tahun terakhir, saya berkesempatan untuk mewawancarai sekelompok orang yang mengatasi masalah kesehatan serius yang dianggap mematikan dan tak terobati atau permanen. Menurut model pengobatan kontemporer, pemulihan dari penyakit yang anggap dimatikan dan tak tersembuhkan itu disebut remisi spontan. Namun dalam penelaahan saya atas perjalanan batin mereka, jelaslah bagi saya bahwa ada unsur yang kuat dari pikiran yang terlibat, dan perubahan-perubahan fisik mereka sebenarnya
tidak terjadi secara spontan. Temuan ini memperdalam penelitian saya dalam pencitraan otak, neuroplastisitas, epigenetik, dan psikoneuroimunologi. Saya memahami bahwa sesuatu pasti telah terjadi di dalam otak dan tubuh yang bisa dicermati dan direplikasi. Jadi, remisi spontan itu tidak spontan begitu saja, pasti melibatkan sesuatu yang sudah terjadi dalam otak dan tubuh. Dalam buku ini saya ingin berbagi sebagian yang sudah saya pelajari dan menunjukkan pada Anda dengan mengeksplorasi hubungan antara pikiran dan tubuh, bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip ini bukan hanya pada tubuh Anda, melainkan juga pada aspek apapun dalam hidup Anda. Jadi awalnya Joe Dispenza menemukan semacam keajaiban terkait penyembuhan atau remisi spontan, lalu mungkin dia pelajari jejak-jejak remisi spontan tadi pada otak dan tubuh, dan akhirnya Joe Dispenza mau berbagi apa yang telah dia pelajari, dan menurutnya sebenarnya prinsip-prinsip perubahan radikal ini, perubahan spontan ini juga bisa diterapkan pada berbagai aspek dalam kehidupan kita. Jadi penyembuhan itu hanya salah satu aspek yang terkait dengan prinsip-prinsip yang ditemukan ini. Kita lanjut ke subbab berikutnya ya. Ini pertanyaan yang provokatif saya kira. Beranikah Anda menjadi individu yang orisinal? Banyak pembaca buku pertama saya, Evolve Your Brain, The Science of Changing Your Mind, menyuarakan pertanyaan yang sama jujur dan tulusnya. Seperti seseorang yang menulis, saya benar-benar menyukai buku Anda, saya membacanya 2 kali, banyak prinsip sains di dalamnya, sangat terperinci dan menginspirasi, tapi bisakah Anda memberitahu saya bagaimana menerapkannya? Bagaimana saya bisa mengembangkan otak saya? Sebagai respon, saya mulai membuka serangkaian pelatihan berisi langkah-langkah praktis yang bisa ditempuh siapapun untuk menghasilkan perubahan pada level pikiran dan tubuh yang mengarah pada hasil-hasil yang permanen. Akibatnya, ya, saya melihat orang-orang mulai mengalami penyembuhan yang tidak terjelaskan dalam konsep penyembuhan modern, melepaskan luka-luka mental dan emosional lama, mengatasi kesulitan-kesulitan yang semula mustahil diatasi, menciptakan kesempatan-kesempatan baru, dan mengalami kemakmuran yang menakjubkan. Itu hanya beberapa di antaranya. Anda tidak mesti membaca buku pertama saya agar bisa mencerna materi buku ini. Namun, bila Anda sudah membaca Evolve Your Brain, saya menulis, ini perlu diganti ya, Breaking the Habit
ini, buku ini maksudnya, sebagai pendamping praktis untuk buku tersebut. Saya sungguh-sungguh bermaksud menjadikan buku baru ini simple dan mudah dimengerti. Namun, kadang-kadang saya harus menjelaskan beberapa pengetahuan sebagai pendahuluan untuk memasuki sebuah konsep yang ingin saya kembangkan. Tujuannya adalah membangun sebuah model kerja realistis dari transformasi pribadi yang akan membantu Anda memahami bagaimana kita bisa berubah atau bagaimana memahami proses perubahan itu. Ini kita coret lagi. Breaking the Habit of Being Self adalah buku yang bersumber dari panggilan jiwa saya. Suatu upaya tulus untuk menjelaskan sesuatu yang mistis, agar setiap orang mengerti bahwa yang kita butuhkan untuk menciptakan perubahan signifikan dalam hidup kita sudah kita miliki. Inilah suatu masa dalam sejarah ketika kita bukan hanya ingin tahu, tapi kita pun ingin tahu caranya. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep-konsep ilmiah dan kebijaksanaan abadi agar sukses menjalani kehidupan yang lebih kaya. Ketika Anda dan saya dapat menghubungkan titik-titik penemuan ilmiah tentang sifat dasar realitas, nature of reality, dan ketika kita mengizinkan diri kita untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka setiap diri kita menjadi mistikus sekaligus ilmuwan dalam kehidupan masing-masing. Ini cukup menjanjikan ya. Cukup memberi kabar gembira bahwa ketika kita bisa memahami sifat dasar realitas, nature of reality, maka setiap diri kita bisa menjadi mistikus sekaligus ilmuwan. Wow. Saya kira itu bukan yang janji yang muluk-muluk. Memang seperti itu seharusnya. Dari pandangan oneness, mistikus dan ilmuwan itu adalah satu dan sama. Hanya berbeda dalam wilayah atau posisi kedudukannya. Maka saya mengundang Anda untuk bereksperimen dengan segala yang Anda pelajari dalam buku ini dan mengamati hasilnya secara objektif. Maksud saya adalah jika Anda mengupayakan perubahan dalam dunia batin, yaitu pikiran dan perasaan, maka lingkungan akan mulai memberikan umpan balik untuk menunjukkan bahwa pikiran Anda berdampak pada dunia eksternal. Maka mistikus itu kan biasanya lebih mengeksplorasi dunia batin, sementara ilmuwan itu lebih banyak mengeksplorasi dunia eksternal.
Tapi dengan memahami sifat realitas, kita bisa menjadi keduanya. Karena sejatinya memang ya harus seperti itu gitu. Jika Anda menganggap informasi intelektual yang Anda pelajari sebagai sebuah filsafat, kemudian menanamkan pengetahuan itu ke dalam hidup Anda dengan menerapkannya selama jangka waktu yang cukup hingga Anda menguasainya, Anda pasti akan beralih dari seorang filosof menjadi inisiator, lalu menjadi master. Ini tahapan-tahapan pola pikir ya, dari filosof menjadi inisiator, lalu menjadi master. Di buku ini Anda akan menemukan bukti ilmiah bahwa hal itu bisa terjadi. Saya sungguh meminta Anda sejak awal untuk membuka pikiran sehingga kita dapat membangun langkah demi langkah konsep-konsep yang saya garis bawahi dalam buku ini. Semua informasi ini adalah bekal Anda untuk mengerjakan sesuatu. Kalau tidak, ini hanya akan jatuh ke perbincangan makan malam yang menyenangkan, bukan ya? Hanya jadi gosip kalau tidak diterapkan. Begitu Anda mampu membuka pikiran pada sifat terdalamnya, pada sifat dasar realitas, dan melepaskan keyakinan-keyakinan hasil pengondisian yang biasa Anda gunakan untuk menilai realitas, Anda akan melihat buah dari usaha Anda. Dan itulah harapan saya pada Anda. Informasi di buku ini dimaksudkan untuk menginspirasi, mengilhami Anda agar mampu membuktikan pada diri sendiri bahwa diri Anda adalah unik, subjektif, kreatif. Dan sifat kreatifnya itu bersifat apa? Sifat kreatifnya itu adalah ilahiyah, bukan tiruan. Tidak seharusnya kita menanti atau tergantung pada sains untuk memperagakan hal yang ajaib ya, hal yang tak biasa. Justru mestinya sains itu ya meneliti, membahasakan saja peragaan jiwa kita gitu ya. Jadi jangan sampai sains ini mendikte diri kita. Justru sains itu hanya mempelajari jejak-jejak yang telah kita peragakan. Kita harus cukup berani untuk merenungkan kehidupan ini, melakukan apa yang kita pikir di luar kebiasaan dan melakukannya sesering mungkin atau berulang-ulang. Ketika kita melakukannya, kita tengah menuju sebuah level yang lebih agung dari kekuatan personal. Pemberdayaan sejati terjadi ketika kita mulai meneliti keyakinan kita dalam-dalam. Mungkin kita menemukan akarnya dalam pengkondisian ya, dalam pengkondisian atas nama agama. Ini kita perlu tambahin ya. Dalam pengkondisian atas nama agama, budaya, masyarakat, pendidikan, keluarga, media, dan bahkan gen kita.
Kemudian kita menimbang ide-ide lama itu, ide-ide atas nama tadi, membandingkannya dengan beberapa paradigma baru yang mungkin lebih sesuai untuk menjelaskan peragaan jiwa kita. Waktu terus berubah. Ketika banyak orang menyadari realitas yang lebih besar, kita menjadi bagian dari lautan perubahan yang jauh lebih luas. Sistem dan model realitas kita saat ini hancur, dan sekarang saatnya sesuatu yang baru muncul. Dalam segala aspek model-model kita untuk bidang politik, ekonomi, agama, sains, pendidikan, medis, dan hubungan kita dengan lingkungan, semuanya berubah dari 10 tahun yang lalu. Jadi dispensa ini atau Pak Dispensa ini berbicara tentang pergeseran culture, ya, pergeseran paradigma dari paradigma Newtonian ke paradigma holistik. Melepaskan yang sudah tidak cocok dan merengkuh hal baru terdengar mudah. Namun sebagian besar hal yang telah kita pelajari dan alami di masa lalu telah menyatu dalam diri. Artinya telah menjadi diri biologis kita, dan kita mengenakannya bukan lagi seperti pakaian, ya, tapi sudah menjadi kulit, karena kan sudah menyatu. Kalau masih seperti pakaian kan masih gampang dilepas, tapi kalau jadi kulit, ketika dilepas, kita akan mengalami rasa sakit, penderitaan. Tetapi kita juga tahu bahwa apa yang benar hari ini belum tentu benar esok hari. Dan ketika kita mulai mempertanyakan persepsi kita tentang atom sebagai bagian dari yang solid dari materi, realitas dan interaksi kita dengannya adalah gerak maju dari ide dan keyakinan. Kita juga tahu bahwa untuk meninggalkan kehidupan yang sudah terbiasa, sudah jumut, sudah mengeras, dan biasa kita jalani untuk memasuki sesuatu yang baru, itu seperti seekor ikan salmon yang berenang ke hulu, ya. Butuh usaha dan terus terang saja tidak nyaman. Jadi kita melawan arus utama itu yang menyakitkan, ya. Siap-siap untuk diejek, siap-siap dibilang bego, siap-siap dibilang pekok, karena kita melawan arus utama. Siap-siap juga dicap sebagai pemberontak. Makanya kemudian berani ndak untuk menjadi diri yang otentik. Jadi orang-orang yang memperjuangkan untuk atau yang berjuang untuk menjadi diri yang otentik itu, ya, biasanya akan dicap sebagai pemberontak. Maka kemudian pertanyaannya, ya, berani enggak kita mau menjadi diri yang otentik? Tentu itu membutuhkan, ya, perubahan radikal agar menjadi otentik kembali. Maka perubahan itu adalah sebuah pilihan, bukan kesempatan, ya.
bukan kesempatan. Artinya bisa kita pilih kapan saja. Bukan peluang ya. Bukan peluang. Sepertinya sudah menjadi sifat manusia untuk menolak keras perubahan sampai keadaan menjadi sangat buruk dan kita tak lagi merasa nyaman menjalani hidup seperti biasanya. Ini berlaku bagi individu maupun masyarakat. Kita menanti krisis, trauma, peristiwa-peristiwa besar seperti kehilangan, terserang penyakit, dan tragedi sebelum kita mulai merenungkan siapa diri kita, apa yang kita lakukan, bagaimana kita menjalani hidup, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita ketahui atau yakini untuk merengkuh transformasi menuju yang sejati. Seringkali butuh skenario terburuk agar kita mulai melakukan perubahan yang mendukung kesehatan, jalinan hubungan, karir, keluarga, dan masa depan kita. Pertanyaannya, ngapain harus menunggu peluang gitu? Karena perubahan itu adalah pilihan gitu. Kita bisa belajar dan berubah dalam kondisi menderita dan susah. Atau kita juga bisa berkembang, bisa tumbuh dalam kondisi gembira dan penuh inspirasi. Tapi kebanyakan orang itu mau berubah ketika semuanya sudah meledak. Untuk melakukan perubahan dalam kondisi gembira dan penuh inspirasi, kita hanya perlu menetapkan niat bahwa perubahan mungkin membutuhkan sedikit ketidaknyamanan itu di awal-awal, semacam kegelisahan, kejutan dari rutinitas yang begitu-begitu saja, dan juga satu periode ketidakpastian. Jadi perubahan itu akan mendorong kita untuk masuk ke dalam wilayah unknown. Dan tentu saja wilayah unknown ini, ya, ini adalah wilayah penuh ketidakpastian. Tapi itu harga yang harus kita bayar, ya. Perasaan tidak nyaman dalam wilayah unknown ini itu harga psikologis yang harus kita bayar demi tumbuhnya potensi-potensi dalam diri sejati kita. Kebanyakan dari kita sudah familiar dengan keresahan sementara karena ketidaktahuan. Kita terseok-seok menjalani upaya awal untuk membaca sampai sebuah keahlian menjadi kebiasaan. Artinya ketidaknyamanan itu sebenarnya sudah pernah kita lalui. Jadi ya, memasuki wilayah unknown ya sebenarnya menjadi lebih mudah ya. Ketika kita pertama kali berlatih biola atau main sepak bola, orang tua kita berharap bisa membawa kita ke ruangan kedap suara. Jadi ini ketidaknyamanan di awal ya. Samalah ya, ketika misalnya kita masih waktu kecil, kita belajar dari merangkak lalu ke berdiri, itu kan jatuhnya berkali-kali. Sungguh kasihan pasien malang yang diambil darahnya oleh seorang mahasiswa kedokteran
yang berpengetahuan mendalam, namun masih kurang luas karena kurang praktek. Menyerap pengetahuan dan kemudian memperoleh pengalaman praktis dengan menerapkan apa yang Anda pelajari sampai sebuah keahlian tertentu menancap dari diri Anda, dalam diri Anda, sampai master tahu caranya, mungkin merupakan cara Anda memperoleh hampir semua keahlian yang sekarang terasa seperti bagian dari diri Anda sendiri. Serupa dengan itu, belajar cara mengubah hidup Anda pun melibatkan pengetahuan dan penerapan pengetahuan itu. Itulah sebabnya buku ini dibagi menjadi 3 bagian yang saling terikat, sebuah sistem utuh ya. Pada bagian 1 itu akan membahas tentang sains tentang Anda. Sains yang bersifat subjektif. Eksplorasi kita akan dimulai dengan sebuah tinjauan terhadap paradigma filosofis dan ilmiah yang berkaitan dengan riset terbaru tentang sifat dasar realitas. Siapa atau apa diri Anda, mengapa perubahan begitu sulit dicapai banyak orang, dan apa yang bisa Anda alami sebagai manusia. Bab 1 akan mudah dibaca dan dipahami. Bab 1 memperkenalkan pada Anda sekilas tentang fisika kuantum. Jadi di barat itu di barat atau dalam budaya barat yang menjadi arus utama dalam dunia pengetahuan, dalam kebudayaan hari ini, itu pelopornya bidang fisika gitu ya. Perubahan dalam bidang fisika atau temuan di bidang fisika itu kemudian menjadi dasar dari memahami sifat alami realitas. Jangan cemas, saya mulai dari sana karena Anda perlu menghayati konsep bahwa pikiran atau subjektif Anda berpengaruh pada dunia objektif. Efek pengamat atau observer effect dalam fisika kuantum menyatakan bahwa kemana Anda menempatkan perhatian adalah tempat Anda menempatkan energi. Jadi Anda itu bersifat unik ya, bersifat unik. Sebagai akibatnya Anda mempengaruhi dunia material. Jika ide ini Anda pertimbangkan sebentar saja, Anda bisa mulai berfokus pada apa yang Anda inginkan, ketimbang pada apa yang tidak Anda inginkan. Dan bahkan mungkin Anda berpikir, jika sebuah atom sesungguhnya 99,999% adalah energi dan hanya 0,001% substansi fisik, jadi yang tampak ini 0,001% dari kenyataan, maka sesungguhnya aku bukanlah apa-apa ketimbang apa-apa. Karenanya, mengapa aku harus terus menaruh perhatian pada fakta? Padahal dalam realitas, fakta itu punya persentase kecil sekali. Tapi mengapa terjebak pada fakta? Pada bab 2 sampai bab 4, kita akan tahu bahwa diri kita lebih besar daripada fakta, lebih besar daripada lingkungan, tubuh, dan waktu. Mungkin Anda mempertimbangkan ide bahwa pikiran Anda menciptakan kehidupan Anda, tetapi pada bab 2 soal mengatasi lingkungan, kebiasaan yang
kita sudah mastering ya, berdasarkan apa yang kita pelajari dari lingkungan. Pada bab 2 saya membahas bagaimana jika Anda membiarkan dunia luar mengontrol pikiran dan perasaan Anda. Jadi kita terus tergantung pada dunia eksternal. Lalu lingkungan eksternal Anda membentuk pola-pola sirkuit dalam otak Anda, sehingga Anda akan terus berpikir, Anda terjebak dalam pola-pola yang sudah familiar tadi. Akibatnya adalah Anda menciptakan banyak hal yang sama. Anda merakit otak Anda untuk merefleksikan masalah, kondisi pribadi, dan situasi dalam hidup Anda. Maka untuk berubah, Anda harus melampaui segala hal yang bersifat fisik, melampaui fakta. Lalu di bab 3, bagaimana mengatasi tubuh, mengatasi kebiasaan ya molekuler misalnya. Pada bagian 3 yang dikaji bagaimana kita secara tak sadar dikontrol oleh satu set perilaku, pikiran, dan reaksi emosional yang dihayati atau belief system kali ya. Semua berjalan seperti program komputer yang terlepas dari kesadaran kita. Itulah sebabnya positive thinking tidak cukup, karena sebagian besar dari diri kita, siapa diri kita, bersemayam sebagai kenegatifan di dalam tubuh dan tidak kita sadari keberadaannya, unconscious. Di bagian akhir buku ini ya, Anda akan tahu bagaimana memasuki subconscious mind dan menciptakan perubahan-perubahan pola di tempat program-program itu eksis. Jadi pola-pola program di subconscious mind kita harus dirombak secara radikal. Kemudian bab 4 ya. Bab pertama mengatasi lingkungan, bab 3-nya itu mengatasi tubuh, bab 4 mengatasi waktu. Itu yang dibahas bagaimana kita hidup dalam antisipasi terhadap peristiwa-peristiwa di masa depan atau mengunjungi kembali memori-memori masa lalu, sampai tubuh mulai yakin bahwa ia hidup pada sebuah waktu, alih-alih pada momen sekarang. Riset terakhir mendukung gagasan bahwa kita memiliki kemampuan natural untuk mengubah otak dan tubuh melalui pikiran semata, sehingga sebuah peristiwa di masa mendatang seolah-olah telah terjadi. Karena Anda mampu membuat pikiran menjadi lebih nyata ketimbang apapun yang lainnya, Anda pun mampu mengubah siapa diri Anda mulai dari sel, otak hingga gen melalui pemahaman yang tepat. Ketika Anda mempelajari cara menggunakan attention dan mengakses masa kini, Anda akan memasuki pintu menuju medan kuantum, tempat segala potensi eksis. Bab 5 itu mode bertahan hidup, survive adaptif versus mode kreatif. Yang dibahas bagaimana perbedaan antara hidup dalam mode survive dan hidup dalam mode kreasi. Hidup dalam mode survive berarti hidup dalam tekanan, terus bergantung pada eksternal, dan berfungsi sebagai seorang materialis, sebagai tubuh, meyakini bahwa dunia luar lebih nyata daripada dunia batin,
Jika Anda berada dalam tekanan sistem saraf lawan atau lari, dikendalikan oleh koktail kimiawinya yang beracun, ya, kortisol. Anda diprogram untuk hanya memedulikan tubuh, segala hal atau orang-orang di lingkungan Anda, dan obsesi Anda terhadap waktu. Otak dan tubuh Anda akan tidak seimbang, cenderung dominan otak kiri. Anda menjalani kehidupan yang bisa diprediksi. Tetapi jika Anda sungguh-sungguh hidup dalam mode kreasi, Anda menjadi nobody, nothing, no time. Anda pun lupa tentang diri Anda sendiri. Artinya diri kita telah menjadi kehidupan itu sendiri. Anda menjadi pure consciousness, bebas dari belenggu identitas yang membutuhkan realitas luar untuk mengingat siapa dirinya. Itu bagian 1, ya. Bagian 2, bagaimana tentang otak dan meditasi. Jadi pada bab 6, 3 otak, ya. Triune brain, ya. Berpikir, melakukan, menjadi. Anda akan merengkuh konsep bahwa Anda memiliki 3 anatomi otak, sehingga Anda beralih dari berpikir ke melakukan ke menjadi, thinking to doing to being. Lebih baik lagi ketika Anda memfokuskan perhatian bukan kepada lingkungan, tubuh Anda dan waktu, Anda akan mudah beralih dari berpikir ke menjadi tanpa harus melakukan apa-apa. Dalam kondisi pikiran yang demikian, otak Anda tidak membedakan apa yang terjadi di luar dengan apa yang terjadi di dunia batin. Karena itu, jika Anda bisa melatih secara mental sebuah pengalaman yang Anda inginkan melalui pikiran saja, Anda akan mengalami emosi peristiwa itu sebelum peristiwa tersebut benar-benar terwujud secara fisik. Sekarang Anda memasuki state of being yang baru, cara bereksistensi yang baru, yang tidak lagi tergantung pada dunia eksternal. Karena pikiran tubuh Anda bekerja sebagai satu kesatuan utuh. Ketika Anda mulai merasa sebuah realitas masa depan yang potensial sedang terjadi pada Anda, pada momen Anda berfokus padanya, Anda tengah menulis ulang kebiasaan sikap, sikap dan program-program bawah sadar lain yang tidak Anda inginkan, yang semuanya bersifat otomatis. Pada bab 7 itu celah, ya, menggali cara melepaskan diri dari emosi-emosi yang sudah Anda hayati, yang sudah menjadi kepribadian Anda, dan cara menghapus celah antara siapa Anda sesungguhnya dalam dunia batin dan bagaimana itu terlihat di dunia luar. Kita semua mencapai titik tertentu ketika kita berhenti belajar dan menyadari bahwa tak ada satupun di luar diri kita yang bisa menghapus perasaan-perasaan familiar dari masa lalu kita. Jika Anda bisa memprediksi perasaan dari setiap pengalaman hidup Anda, tidak ada ruang untuk terjadinya hal baru, karena Anda memandang kehidupan dari masa lalu. Inilah titik krusial di mana jiwa Anda membebaskan dirinya atau malah jatuh ke dalam kelupaan yang dalam. Anda akan belajar membebaskan energi dalam bentuk emosi, sehingga mempersempit celah antara bagaimana Anda terlihat dan siapa diri Anda. Pada akhirnya Anda akan menciptakan transparansi, ya, jadi kecocokan tanpa ada
kontras. Ketika bagaimana Anda terlihat dan siapa diri Anda, Anda benar-benar bebas. Jadi ketika bagaimana Anda terlihat adalah siapa diri Anda telah benar-benar menjadi yang sejati atau telah bebas dari masa lalu.